balik lagi sama Haru. Hari ini aku mau bikin tema pick a card yang beda dari biasanya. Biasa kan kita cinta-cintaan mulu nih ya. Sekarang kita akan bahas mengenai karir ya. Jadi di tengah pandemi ini kan pasti orang pada ketar-ketir nih ya, karirnya kayak gimana sih, perkembangannya lalala. Nah ini aku bikinin pick a cardnya ya. Sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, jadi di depan aku ini udah ada 3 buah kartu. Masing-masing kartu ini ada 5 isinya ya. So, di tema kali ini, karir aku tuh gimana sih perkembangannya? Ini aku jelasin sedikit ya mengenai tebarannya. Satu, kita akan membaca untuk deskripsi karir secara keseluruhan ya. Yang kedua, kita akan baca untuk langkah selanjutnya yang harus diambil untuk karir. Yang ketiga, bagaimana caranya aku tahu apa yang benar untukku, atau in this case kalian. Terus yang keempat, kita akan melihat skill atau kemampuan apa yang aku butuhkan di karirku atau kalian. Terus yang kelima, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan karirku ya. Jadi di depan aku ini udah ada 3 buah kartu yang siap kalian pilih. Kalian lihat aja nanti mana yang memanggil kalian. Nah itulah yang kalian pilih. Milihnya jangan buru-buru, tenang aja ya. Kalau misalkan kalian butuh waktu tambahan untuk milih kartunya, kalian boleh pause videonya dulu ya gengs. So 1, 2, 3, pilih kartunya. Jadi di depan aku ini sekarang udah ada tumpukan kartu pertama dengan gelang warna coklat ya. Kalau tadi kalian pilih kartu paling kiri atau nomor 1, ini hasilnya ya. Kita akan lihat untuk yang ini deskripsi karir secara keseluruhan, langkah yang harus diambil, terus gimana caranya kalian tahu apa yang benar untuk kalian, terus abis itu skill atau kemampuan apa yang aku butuhkan di karirku, dan yang terakhir ada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan karirku ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada Ten of Cups ya. Kalian you're doing a very good job. Kalian sangat-sangat mahir di pekerjaan kalian. Kalian juga ngelihat lingkungannya enak. Pokoknya perfect deh, gajinya pas. Terus juga apa ya, kayak ya gitu-gitu aja sih. Exactly, gimana ya ngomongnya? Ini memang kartu yang sangat-sangat bagus. Tapi kadang-kadang yang terlalu bagus justru yang bikin kalian panik, iya nggak? So, Ten of Cups terlihatnya semuanya sempurna, tapi membuahkan rasa bosan yang sangat-sangat mendalam. Jadi memang karir kalian ini, kalau aku lihat di sini memang udah saatnya promosi ya. Aku nggak bilang kalian akan dapat promosi, tapi ya gimana ya, sudah seharusnya promosi ya gengs. Ten of Cups, kita ngomongin pekerjaan yang sesuai dengan passion juga ya. Kalau aku lihat memang di sini mau itu kerjaan di kantor atau usaha sendiri, it's very good, sangat-sangat bagus. Tapi kadang-kadang kalian juga perlu partner yang bisa memberikan kalian sudut pandang baru. Itu di Ten of Cups ya. Kita akan lanjut ke kartu kedua, langkah selanjutnya yang harus diambil untuk karir yang lebih baik. Di sini ada The World ya. Kalau aku lihat di The World ini, memang kalian ini tipe-tipe orang yang kurang pede, kurang percaya diri, kadang-kadang masih suka takut salah, kadang-kadang masih perfeksionisnya tuh terlalu tinggi ya gengs. Jadi kalau aku lihat di The World ini, kalian itu harus lebih pede, harus lebih proaktif, inisiatif, malunya ntar aja deh gitu ya. Karena The World juga kartu ego atau egois. Kadang-kadang kalian memang harus sedikit lebih egois, mungkin tanda kutip nih ya, main kotor dikit gitu di area kantor kalian, kerjaan kalian. Ya dikit mah nggak apa-apa ya, untuk hasil yang lebih baik. Jangan korupsi intinya, tapi intinya ya
kalian bolehlah main cantik dikit gitu. The world, kita di sini juga harus ngomongin 1, 2, 3 langkah ke depan ya. Jadi kalian dihimbau untuk lebih perfeksionis lagi, lebih lebih proaktif, inisiatif. Jangan takut ngomong ya. Yang penting the world itu kita ngomongin pesona diri yang percaya diri, yang apa-apa siap, tegas, cepet tanggap, gitu-gitu deh pokoknya. Oke? Terus kita akan lihat di kartu ketiga sebelah sini, bagaimana cara aku tahu apa yang benar untuk aku. Four of Cups adalah sosok yang sangat-sangat perfeksionis ya, egois bahkan. Tapi ada baiknya juga ya. Kenapa? Karena memang orang yang sombong tapi punya skill itu justru yang disayang sama perusahaan. Benar nggak? Jadi Four of Cups, gimana caranya aku bisa tahu apa yang benar untuk aku? Sebenarnya kamu tuh udah tahu, tapi kadang-kadang karena kamu nggak percaya diri ini, seperti di kartu sebelumnya ya, gara-gara nggak percaya diri inilah yang bikin rencana kamu berantakan. Kamu mungkin sering ngomong ke diri kamu sendiri, tuh kan, ya kan, kayak gitu. Jadi apapun yang udah kamu siapin, mau itu plan A atau plan B, pokoknya kasih dua-duanya gitu. Jangan disimpan potensi-potensi kalian tuh jadi sayang gitu loh kalau disimpan terus ya. Dan Four of Cups kalau kita lihat di sini ada rasa tidak puas. Kalian tuh harus punya rasa tidak puas gitu loh dengan hasil yang sedang kalian berikan, atau kalian diberikan hasil oleh beberapa orang yang memang mungkin menurut kalian tuh kerjanya kurang bagus, tapi kok posisinya di atas kalian, atau misalkan dia lebih disayang atau kayak gimana. Nah itu yang harus kalian harus menjadi seperti itu, rajin ya. Jangan apa-apa tuh maunya nyuruh orang doang, atau dikit-dikit nanya tapi nggak pernah googling, misalnya nggak pernah searching belajar. Jadi kalian harus tahu kalau misalkan posisi kalian tuh udah bagus banget di kantor ini atau di dalam usaha kalian. Kalian cuma nggak punya ambisi setinggi yang lain aja gitu. Mostly sih sebenarnya gimana kalian tahu kalian udah benar apa belum, itu pasti banyak banget orang-orang yang ngomong ya, atau minimal ngode nih ya di di kantor kalian mengenai Four of Cups ini. Kita mungkin karena terlalu sombong juga, jadi ya kita suka ignore apa yang orang tuh udah kasih gitu ke kita, kode-kodenya. So kita akan move untuk kartu keempat, skill atau kemampuan apa yang aku butuhkan di karirku. Kalau kita lihat the Fool ya, di sini ada anjing penjaganya. Kita ngomongin skill sosialisasi atau skill yang lebih ke arah skill sosial sih, daripada skill yang pasti atau skill yang textbook gitu ya. The Fool kita ngomongin soal skill yang udah lama kalian ignore, udah lama kalian kita ngomongnya gimana ya, jadi apa yang udah lama kita lupain, ternyata nongol lagi gitu. Ini arti untuk The Fool ya. Jadi asah skill lama kalian yang nantinya akan berguna di pekerjaan kalian sekarang gitu. Mungkin itu kalian dulu pernah belajar bahasa misalnya, terus udah lama nggak ada lawan bicara untuk ngomongin bahasa-bahasa asing, tapi ternyata di pekerjaan kalian sekarang kalian dituntut untuk bisa bahasa asing. Gimana tuh? Ya kan? Terus jangan lupa juga mengasah skill kalian yang skill-skill sosial sih pada dasarnya ya. Sama kalian harus hati-hati, kalian harus menambahkan skill kepekaan di area sekitar kalian. Ada apa dengan sekitaran kalian? Jangan sampai kalian, misalnya kalian lagi malas, lagi pengen aku pengen kerjanya santai aja hari ini, boleh, tapi jangan sering-sering. Jadi skill proaktif inilah yang harus kalian asah atau dapatkan ya. Mau itu nanti kalian catat, mau itu nanti kalian rekam, itu penting banget buat karir kalian, improve ya.
Next, kita akan lanjut ke kartu terakhir. Di kartu kelima di sini, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan karirku? Kalau kita lihat Eight of Swords ya, gengs. Manusia punya 5 panca indera, tapi di sini kita nggak punya indera penglihatan ya di Eight of Swords ini. Jadi yang harus kalian lakukan seperti tema kita tadi ya, gengs. Kalian harus meningkatkan kepekaan kalian. Jadi kalian tuh stuck di sini karena kalian lebih males, atau mungkin vision kalian cuma itu aja. Kalian terlalu berprinsip, kalian tidak bisa fleksibel. Itu salahnya di situ. Ya. Jadi tingkatkan fleksibilitas kalian, tingkatkan kepekaan kalian. Udah banyak banget orang yang ngasih tahu kalian tuh harus apa, tapi kalian lupa, kalian ignore, mungkin nggak kalian catat, mungkin nggak kalian record, mungkin partner kerja kalian juga nggak ada komunikasinya sama kalian. Itu bisa aja gitu loh. Padahal kamu punya semua aset, kamu punya semua apapun yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini. Sayang kan kalau nggak dipakai, gengs, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini memang temanya nih benar-benar fleksibilitas, terus juga zona nyaman ya. In conclusion, aku harap kalian bisa lebih meningkatkan karir kalian dengan menjadi lebih fleksibel, dengan keluar di zona nyaman kalian. Ten of Cups ya, kita ngomongin zona yang sangat nyaman, yang orangnya tuh enak-enak diajak kerjanya, orangnya tuh santuy gitu kan, terus orangnya juga lingkungannya mungkin kekeluargaan di kantor tersebut atau di lingkungan kerja kalian. Nah, itu produktivitasnya harus ditingkatkan lagi. Oke, gengs. So, itu untuk kalian yang pilih kartu pertama ya. Ini hasilnya, diresapi lagi. Ya, jangan males ya, gengs. Karena mentang-mentang kalian udah enak, mungkin posisi kalian udah tinggi dengan gaji yang ya worth it lah ya. Tapi tetap kalian sebagai manusia, apalagi dalam hal pekerjaan ya, yang fasenya tuh cepet banget ya, kalian harus terus update. Oke? So, sekian untuk hasil bacaan kartu pertama. Ya, sekarang kita akan bahas untuk kartu kedua. Oke, bagi kalian yang tadi pilih kartu di tengah dengan batu warna ungu atau kartu kedua, ini hasilnya ya. Ini aku pakai untuk nandain kalau ini tuh udah di reading. Oke? Jadi yang pertama kita ngelihat deskripsi karir kalian tuh secara keseluruhan tuh seperti apa. Yang kedua, langkah selanjutnya yang harus diambil untuk karir kalian. Kartu ketiga, bagaimana cara aku tahu apa yang benar untuk aku. Kartu keempat, ini skill atau kemampuan apa yang aku butuhkan di karirku. Dan kartu kelima, ada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan karirku. First of all, kita akan bahas dari kartu nomor 1 dulu, Knight of Pentacles ya, gengs, di sini. Deskripsi karir secara keseluruhan. Kalau aku lihat dari Knight of Pentacles-nya nih, kalian memang tipe orang yang jor-joran banget nih kalau kerja. Mungkin kebalikan dari kartu yang pertama tadi ya. Kalau yang tadi lebih santai, ini tuh yang bener-bener wah kerja gitu kan. Tapi banyak banget poin yang miss kalau aku lihat di Knight of Pentacles ini ya. Jadi poin yang miss ini bisa aja berupa kalian kerja keras, kerja kayak kuda gitu kan, tapi kalian tuh banyak banget missnya. Kalian kayak gimana ya, kita ngomongin suasana yang kurang kondusif, atau kalian kurang tidur, atau kalian kehilangan fokus karena kalian di distraction sama teman kalian, ya mungkin kalian mau ngomong apa dipotong, lupa gitu kan. So, karir sangat-sangat tinggi, sangat-sangat susah ya aku lihat. Tapi kalian tenang dulu, jangan kecil hati dulu ya, gengs. Meskipun susah, tapi jalannya tuh selalu ada ya. Knight of Pentacles adalah sosok yang pantang menyerah, gigih, dan juga resourceful. Kalian banyak banget yang dukung, mungkin skill set kalian juga mendukung, tapi kalian ya seperti yang aku bilang tadi, faktor internalnya, mungkin kalian kurang tidur, mungkin kalian punya sedikit mini amnesia, I don't know ya. Tapi itu
karir kalian secara keseluruhan bagus, tapi jalannya sangat-sangat berlika-liku. Yang kedua ada Queen of Wands. Untuk langkah selanjutnya yang harus diambil untuk membuat karir lebih bagus lagi. Queen of Wands adalah sosok support dan sosok leader yang sangat-sangat bagus ya. Queen of Wands, kalian harus bisa mengambil hati semua orang, mau itu atasan, bawahan, coworker kalian yang di samping-samping atau klien gitu kan. Kalian harus bisa lebih berenergi lagi. Mungkin kalian bisa mulai dari segi kesehatan kalian ya, gengs. Jadi memang stamina di sini menjadi salah satu kunci keberhasilan karir kalian buat kalian yang pilih kartu kedua ini, ya. Terus kalian juga harus bisa mengorbankan beberapa hal dalam hidup kalian, misalnya nongkrong sama temen, atau misalnya kalian mau pacaran, kayak gimana. Kalian harus bisa membuat lingkungan kalian, Wands, ya. Lingkungan kalian mengerti kalau kalian tuh juga punya karir, kalian sedang meniti karir. Kalau misalkan kalian nggak ngomong, kalau misalkan kalian nggak menjelaskan ke mereka gimana mereka mau ngerti, kalian itu ya sedang berjuang di karir kalian gitu. Mungkin kalian yang pilih kartu kedua nih, aku juga ngelihatnya lebih ke arah orang-orang yang muda yang baru kerja juga, itu juga bisa mungkin ya. Jadi kalian agak nggak punya gambaran kalian tuh harus apa, itu bisa jadi ya. Kita masuk ke kartu ketiga, ada The Tower di sini. Bagaimana caranya aku tahu apa yang benar untuk aku? Pertama-tama kita harus mengenali diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mengenali semua lingkungan kita. Dalam artian ya lingkungan kerja, lingkungan pacar, keluarga, pertemanan gitu kan. But anyway, in this case kita ngomongin kerjaan ya. Jadi The Tower di sini kita ngomongin suatu fondasi yang mudah runtuh. Dalam artian di sini bisa aja keadaan mental kalian yang tertekan, yang stres, atau kalian pernah ada trauma, whatever it is yang mengganggu pekerjaan kalian. Jadi gimana sih caranya aku tahu apa yang benar untuk aku? Itu sebenarnya udah dijawab sama diri kalian sendiri. Kalian punya trauma, kalian punya hal yang tidak mengenakan yang bisa kalian inget-inget ya. Nah itu kalian bisa belajar dari situ dulu ya. Sebenarnya udah pelajaran hidup kalian ini aku lihat kalau di The Tower itu udah ngulang berkali-kali, gengs. Tapi masalahnya kalian masih tetap kekeh kalau misalkan kalian bisa berhasil ujian ini dengan prinsip kalian. Kalian nggak bisa gitu, oke? Jadi gimana caranya aku tahu apa yang benar? Ikutin kata hati kalian, ikutin arus waktunya, lingkungan kalian. Misalnya kayak kalau lagi pandemik, karantina misalnya, kalian harus bisa beradaptasi ya, beradaptasi dengan suatu keadaan. Jadi sebenarnya kalian tuh udah tahu kok kalian salahnya di mana gitu. Sorry, ini agak energinya tuh intens banget, jadi aku agak gitu. But anyway, ini seru banget ya. This is a very interesting card. Ini kartu-kartunya sangat menarik. Kita akan move ke kartu keempat ya. Skill atau kemampuan apa yang aku butuhkan di karir aku. Kalau kita ngomongin Ten of Pentacles-nya kartu ini ya, deck ini, kita ngomongin soal bagaimana kamu bisa mencontoh orang lain ya, belajar dari orang lain. Kayaknya kalian ini nih tipe-tipe yang kalau misalkan belum kena nggak belajar deh, ya kan? Tapi semua bahan belajar itu ada di sekeliling kita ya, gengs. Termasuk arti dari Ten of Pentacles ini adalah kalian berubah menjadi bunglon. Bukan kalian kagebonshin jadi bunglon, enggak. Tapi maksud aku kalian harus bisa mencontoh atau copycat orang lain. ATM, amati, tiru, modifikasi, gengs ya. Jadi perbanyak ilmu kalian dari browsing, mungkin kalian sukanya buka sosial media, kalian juga bisa ngelihat orang tuh kreatifnya seperti apa dari situ. Mungkin kalian marketing, mungkin kalian sales, atau mungkin kalian di industri kreatif, atau
akuntan, gini gitu. Banyak banget tips-tips di luar sana yang bisa membantu karir kalian, ya. Jadi aku harap kalian bisa lebih bunglon sedikit, agar apa ya, skill kemampuan kalian juga naik gitu. Jadi kuncinya sih kalau yang tadi aku bilang ATM ya, amati tiru modifikasi. Gitu aja sih, as simple as that. Next kita akan bacain kartu kelima. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan karir kalian? Ini memang agak sedikit bertolak belakang ya sama tiga kartu di atas. Karena tiga kartu di atas sih kayaknya stresnya tuh numpuk banget. Bener-bener pikiran kalian tuh kayak gitu loh. Tapi mungkin ini ada ada saran yang bisa sedikit membantu. Kalian tuh memang disarankan untuk lebih sering traveling. Sangat bertolak belakang mungkin ya dengan kalian yang kerja kantoran, tapi traveling ini sangat-sangat membantu karir kalian. Perbanyak link ya. Jadilah lebih supel, banyak ngomong, bacot gitu kan. But anyway, yes, kalian sangat-sangat butuh traveling, terus juga kalian butuh orang yang bisa kalian contoh. Jadi kalian, aku rasa boleh mencari sosok idola kalian, terus contoh work ethicnya mereka, ya. Nggak selamanya kita harus belajar atau merasakan yang pahit-pahit sendiri. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, oke? So ini untuk kalian yang tadi pilih kartu kedua. In summary, secara keseluruhan bacaannya memang sedikit kontradiktif, gengs. Tapi aku harap kalian benar-benar bisa menjadi sosok bunglon yang baik dan benar, ya. Jangan yang negatif-negatif kalian contoh, jangan. Jadi ini tuh pelajaran biar kalian nanti bisa tahu nih, oh iya nih si A pernah begini, aku harus begini, gitu, ya. Overall karir oke, tapi perjalanan masih panjang. Kita masih harus kerja keras sebagai kuda gitu kan, kuda. But anyway, ya, aku harap kalian bisa lebih berjuang. Jangan stres karena kesehatan itu mahal, gengs. Apalagi kesehatan mental yang memang ya cara penyembuhannya cuma bisa kadang sesaat. Misalnya kalian lagi shopping, senang-senang gitu kan, tapi habis barangnya datang terus apa? Stres lagi, terus shopping lagi. Ya kapan tajir ya kalau kayak gitu, iya kan? But ya, ini sekian untuk bacaan kartu kedua tadi dengan batu warna ungu, ya. I hope kalian bisa sehat-sehat, apalagi di tengah pandemi kayak begini. Kesehatan mental itu mahal harganya, nggak cuma kesehatan fisik, oke? Oke, jadi sekarang di depan aku udah ada kartu nomor 3 ya, yang sebelah kanan itu dengan batu yang sebenarnya warna pink tapi udah jadi agak putih ini. Ya, ini kartu terakhir. Kita akan lihat hasilnya apa sih buat kalian yang tadi pilih kartu nomor 3. Ini kita bacain deskripsi karir secara keseluruhan. Terus ini kartu kedua, langkah selanjutnya yang harus diambil untuk karir kalian. Terus yang ketiga kita ngomongin bagaimana caranya aku tahu apa yang benar untuk aku atau in this case kalian. Yang keempat, skill atau kemampuan apa yang aku butuhkan di karir aku. Terus yang kelima, di sini ada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas karirku. Kalau kita lihat, King of Wands adalah sosok support, sosok leader yang bagus tapi terlalu ambisius. Memang ambisi itu bagus ya, gengs. King of Wands, kita ngomongin orang yang disukai semua orang, dihormati semua orang, tapi terlalu berfokus kepada diri sendiri. Mungkin kalian adalah sosok anak emas juga, itu juga bisa ya, gengs. Kalau misalkan memang kalian bos, berarti memang kalian bos yang sangat-sangat dihormati oleh orang bawahan kalian gitu. Tapi deskripsi karirnya bagus, menanjak, semuanya oke. Tapi kalian benar-benar harus menurunkan ego kalian untuk karir yang lebih bagus ke depannya ya. Memang sosok anak emas biasanya juga bisa menjadi sosok yang fatal kalau misalkan kelamaan di ya udahlah, ya udah deh gitu, dipasrahin gitu aja ya.
karirnya bagus, menanjak, tapi banyak banget pelajaran yang tetap harus kalian pelajarin lagi biar kalian tuh lebih maju sebagai person juga, sebagai orang ya. Kita akan lanjut ke kartu kedua. Langkah selanjutnya yang harus diambil untuk kualitas karir yang lebih bagus lagi. Di sini ada Four of Swords ya. Langkah selanjutnya adalah time management. Kalian harus bisa memanage waktu kalian. Jangan mencampurkan profesionalitas dengan persoalan pribadi ya. Kalau kerja ya kerja, kalau pacaran ya pacaran, kalau nongkrong ya nongkrong, ya kan? Terus kalian juga harus bisa ngeh dengan keadaan sekitar kalian, khususnya pada kasus-kasus yang sangat membutuhkan perhatian banyak. Misalnya contohnya nih ada report yang memang kurang mengenakan dan sifatnya alertnya tuh tinggi gitu ya, sangat-sangat penting. Tapi kalian lagi nggak di tempat, atau kalian HP-nya lagi mati, atau kalian lagi ambil cuti liburan, tapi itu kerjaan kalian gitu loh. So kalian harus bisa lebih alert, harus bisa lebih peka dengan keadaan sekitar kalian. Kita akan ngeliat ke kartu ketiga ya. Bagaimana caranya aku tahu apa yang benar untuk aku? Ace of Wands, kita agak nyambung sama King of Wands ya. Temanya sama-sama di sosial. Ya, kalau kalian lihat Ace of Wands-nya, kalian bisa tahu di mana salah atau benernya kalian dari reaksi orang-orang sekitar kalian. Jadi memang benar kalian tipe yang di anak emas kan, bisa jadi ya, atau enggak memang kalian tuh tipe-tipe yang netral, yang orang tuh suka mungkin nggak ngeh ada presence kalian di situ, itu juga bisa, nggak harus anak emas doang. Tapi kalian memegang suatu kunci atau core yang fatal kalau misalkan kalian nggak kerjain gitu. Misalnya kalian IT gitu kan, terus kalian head of IT-nya itu kan ini ya penting ya. Misalnya balik lagi ke Ace of Wands, kita ngomongin bagaimana lingkungan kalian berbisik atau bereaksi di depan kalian. Jadi ada gosip apa sih sebenarnya? Jangan nggak mau terima masukan orang gitu. Dari reaksi-reaksi orang aja tuh sebenarnya kalian udah tahu sebenarnya kalian udah di jalan yang benar atau salah ya. Jadi aku harap kalian bisa lebih mengupas sedikit kulit baja kalian ya. I'm sorry. Tapi memang orang-orang tuh penting. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apalagi dibicarakan oleh orang lain, itu kalian bisa tahu dari situ. Sekarang kita akan loncat ke kartu keempat, The Hangman. Ya, skill atau kemampuan apa yang aku butuhkan di karir aku agar menjadi lebih baik. Kita ngomongin Hangman adalah kartu yang menandakan adanya stuck ya, adanya gangguan dalam karir kalian, posisi kalian, atau diri kalian sendiri, aku nggak tahu. So, skill kemampuan apa yang perlu kalian asah adalah bagaimana kalian bisa mengubah perspektif. Kalau kata orang, walk in their shoes, atau enggak putar meja caturnya, ya kan? Jadi kalian harus bisa berpikir 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan dari orang-orang yang memang menjadi lawan bicara kalian, atau lawan ya coworker kalian, atau bos kalian, biar kalian juga bisa punya nama di depan mereka gitu. But anyway, iya, jangan terlalu terpaku sama pikiran kalian, jangan terlalu kaku dengan strategi kalian. Kalian harus bisa, ini agak nyambung sama kartu kedua ya, harus bisa lebih fleksibel lagi ya. Jadi untuk menyingkirkan obstacle, kamu butuh perspektif yang lebih fresh, lebih baru ya. Jadi mungkin kalian bisa mulai dari bikin meningkatkan skill-skill yang sudah ada, diasah lagi, belajar lagi, itu juga bisa ya. Terus mungkin kalian bisa belajar sesuatu dari nonton film atau kayak gimana yang kalian bisa relate banget nih sama keadaan kalian sekarang ya, itu juga bisa. So intinya, in conclusion, aku butuh kalian meningkatkan skill berpikir kritis kalian. Is that a skill? But yeah, anyway, intinya itu yang harus ditingkatin, oke?
Next, kita akan lihat kartu kelima ya. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan karir aku? Page of Sword. Dari tadi memang kartu ketiga ini temanya belajar, belajar, dan belajar ya. Page of Sword kita ngomongin soal bagaimana pengetahuan kalian di field kalian bekerja saat ini, di bidang kerja kalian ya. Jadi kalau misalkan memang misalnya nih kalian kerja di perminyakan, batu bara ya, tapi kalian nggak punya background sama sekali tentang itu dan kalian baru mulai kerja di bidang itu baru-baru ini, kalian boleh banget loh belajarin googling, searching, tanya-tanya, bikin link gitu kan. Atau misalnya kalian mau kuliah S2 demi melanjutkan karir yang sangat cemerlang ini, ya itu juga bisa. Jadi menurut aku kalian harus keluar dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencontoh. Kayak pesan tadi ya, kalau tadi tuh lebih ke arah modifikasi, ya ini aku ngomongin gimana kalian bisa mematenkan ilmu yang sudah kalian dapat dan diaplikasikan ke kerjaan kalian gitu. Page adalah minor arcana yang sosoknya, yang artinya tuh sosok murid ya. Jadi memang kalian harus lebih merendahkan diri lagi, kalian harus lebih santai, harus mengubah pola bicara, mungkin bisa juga karena ada swords di sini, ya kan? Ataukah kalian yang buka bisnis, kalian boleh belajar dari apa ya? Dari sistem-sistem luar negeri atau sistem-sistem yang selama ini orang udah pakai tapi kalian belum tahu cara pakainya, alias mungkin kalian gaptek, I don't know ya. Tapi intinya gitu, jangan lupa merendahkan diri dan belajar. So in conclusion, dari pilihan kartu ketiga ini memang temanya tuh arogansi ya, dan prinsip banget. Aku harap kalian bisa lebih belajar lagi, lebih merendahkan diri. Kalau tadi aku sarannya fleksibel, di sini kalian harus bisa merendahkan diri ya. Jangan pernah lupa napak. Kalian masih kita tuh belajar seumur hidup, intinya sih gitu. Memang karir kalian lagi stuck atau kalian lagi merasa bosan dengan dengan posisi kalian, itu wajar sekali. Aku nggak terlalu ngeliat ada indikasi stres yang berlebih banget sampai kalian bisa nggak berfungsi, nggak ada untungnya ya. Tapi tetap kalian harus lebih membuka pikiran lagi aja biar karir kalian tuh bisa ningkat ya. So sekian untuk kartu ketiga ya, kartu terakhir, ini hasil bacaannya. So that's it about the readings. Sekian hasil bacaan kartu aku di Pick a Card kali ini. Kalau memang kalian suka videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu bisa memecahkan kasus atau masalah dalam karir kalian juga ya. Atau video ini juga bisa membantu mereka. Saling bantu aja ya. Sedikit pesan untuk kalian sebelum aku benar-benar say goodbye. Kalau misalkan kalian mau tarot reading, kalian bisa langsung ke profile aku di Instagram. Kalian bisa langsung ke bio aku, di situ ada link untuk katalog tarot aku ya, gengs. So kalian bisa pilih kalian mau sesi yang mana, apakah per pertanyaan, email, online, atau meet up ya. Kalau sekarang meet up sesuai dengan prosedur COVID ya, tetap kita harus bersih, bawa disinfektan kemana-mana, pakai masker, lalala lili. But ya, kalau misalkan memang kalian berminat, boleh langsung kontak aku di Instagram. Jangan lupa follow @tarotbyharu, gampang banget, and see you there. Thank you.